Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tanggal 15 Agustus 2021 bersama Kak Fani dan Kak Vera. Nah, untuk memulai ibadah kita, ayo kita bernyanyi satu pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Ya, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Puji dan syukur serta ucapan terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami anak-anak Tuhan selama seminggu lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hingga nanti dapat kami akhiri ada dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah, adik-adiknya, untuk lagu selanjutnya Kak Fani undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Kudaki-daki. Dengan gerakannya ya Kak Fani. Iya, kita nyanyi dengan gerakan. Semangat. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita menyanyi satu lagu lagi, Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku,
kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, kita udah menyanyi lagu untuk mendengarkan firman. Sekarang Kak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Ayo sikap doanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, duduk yang baik. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti akan firman yang diberitakan kepada kami. Dan biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan. Selamat mendengarkan firman. Salam, selamat pagi, salam jumpa lagi. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya udah siapin Alkitab ya, duduk yang manis. Ayo ambil posisi, duduk yang manis. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan bersama-sama. Oke, kita lanjut dari yang berapa minggu lalu ya? 1 bulan lalu ya? Oke, kita lanjut sekarang buka di Kejadian. Buka di Kejadian. Dah? Buka kitabnya semuanya. Jubi duduk yang manis. Galang semuanya yang di rumah ya, duduk yang manis. Buka kitabnya di Kejadian. Kita lanjut dari pelajaran yang lalu. Kejadian 3. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, semuanya perhatikan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Orang tua yang mendampingi, tolong bersama-sama ikut baca ya, untuk anak-anaknya dengarkan. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak mati, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, jadi demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Guru yakin bahwa kita semua sudah sering mendengar firman Tuhan ini tentang manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Oke, kini kita akan membahasnya lagi, kita akan mengulangnya lagi supaya kita lebih belajar lagi kenapa manusia itu sampai jatuh ke dalam dosa. Ya, Ibu mau tanya dulu. Tahu ular ya? Semua sudah pernah lihat ular? Udah? Di mana lihatnya? Di rumah, di pohon? Atau mungkin di tempat wisata? Atau mungkin di TV? Ya, pasti semua sudah pernah melihat ular. Nah, ini kita akan bercerita bukan ular-ular yang itu. Ini bicara tentang ular yang sudah ada dahulu kala. Nah, pada waktu Tuhan Allah setelah menciptakan manusia, Tuhan Allah, kita review kembali ya pelajaran yang lalu. Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden. Kemudian Tuhan Allah membawa manusia itu, Adam, untuk tinggal di Taman Eden. Di sana Tuhan Allah menciptakan Hawa ya. Kemudian Tuhan Allah bawa Hawa itu, karena kenapa Tuhan Allah menciptakan Hawa? Karena ternyata bahwa Adam setelah hidup dia merasa dia kesepian, nggak punya teman, tidak seperti makhluk hidup yang lain kayak
kuda, ada kuda betinanya, itu Adam nggak punya, Adam sendirian, jadi dia nggak punya teman, dia kesepian. Lalu Tuhan Allah kasihan kepada Adam, dia melihat bahwa wow, Adam tidak punya teman, jadi dibuatlah Adam itu mengantuk, lalu Adam tidur. Ketika Adam tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk Adam, kemudian dia membuat seorang manusia, dia mendirikan seorang perempuan ya dari tulang rusuknya Adam. Kemudian tempatnya yang tadi diambil rusuknya itu Tuhan Allah tutup lagi dengan daging. Nah, waktu selesai ada Hawa diciptakan oleh Tuhan Allah bawalah si Hawa datang kepada Adam. Nah, Adam begitu bangun tidur, hijab, lihat, wah, ada perempuan cantik yang mirip dengan dia. Ya, Tuhan Allah belum perkenalkan dia nih. Tuhan Allah belum ngomong apa-apa, langsung Adam begini. Ini dia, tulang dari tulangku dan rusuk dari rusukku. Udah tahu dia, Adam ya. Begitu lihat Hawa langsung aja tahu bahwa ini dia, ya, yang cocok nih, ini penolong nih, teman nih. Nah, begitu. Nah, setelah itu Adam itu tidak kesepian lagi karena dia sudah punya teman. Sama kayak kita ya, kalau kita punya teman kita nggak kesepian. Nah, demikian juga Adam sudah punya teman. Ya, jadinya tidak kesepian. Sering dia menghabiskan hari-harinya bersama dengan Hawa di mana? Di dalam Taman Eden. Rupa-rupanya kebahagiaan Adam dan Hawa ini iblis nggak suka lihatnya. Karena itu iblis datang ya melalui ular. Dia pingin supaya manusia itu melawan Tuhan Allah. Lalu ketika Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan di dalam taman ya, melihat buah-buah yang ada di dalam taman, karena waktu itu mereka makannya buah-buahan, belum ada namanya ayam gitu, mereka belum makan ya. Jadi masih makanannya adalah buah-buahan. Lalu ketika mereka sedang jalan-jalan, tiba-tiba ular ini ngomong ya, bisa ular ini ngomong sama siapa? Sama Hawa. Ular ngomong, Hawa yang jawab. Ada Adam nggak di situ? Ada, tapi Adam nggak jawab. Yang jawab siapa? Hawa. Tapi ularnya tuh ngomongnya begini. Kan tadi di awal-awal kalau kita baca sebelumnya Tuhan Allah berfirman begini. Semua pohon dalam taman ini semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kau makan buahnya ataupun raba. Karena pada saat kau makan ataupun kau raba, engkau pasti mati. Itu adalah pohon apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ular ini licik, dia paling licik dia nih. Diceritain di sini bahwa dia yang paling cerdik di antara segala binatang yang di darat yang Tuhan Allah ciptakan. Paling cerdik ya, banyak akalnya. Orang cerdik itu banyak akalnya. Lalu dia bilang begini sama Hawa, dia nggak ngomong persis sama kayak Tuhan Allah ngomong. Dia ngomongnya kebalik ya. Dia bilang begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini nggak boleh kamu makan buahnya. Ya, kebalik. Padahal tadi Tuhan Allah bilang boleh dimakan buahnya. Ya, ini iblisnya ngomong, ini ularnya ngomong, nggak boleh dimakan buahnya, bukan? Dia tanya. Lalu Hawa jawab apa? Hawa tuh yang cepat jawab, bukan. Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman itu nggak boleh dimakan buahnya atau diraba buahnya. Nanti kami pasti mati. Lalu ular itu bilang begini, Tuhan Allah bohong, sekali-kali kamu nggak akan mati. Tetapi Tuhan Allah tahu bahwa kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan jadi sama seperti Tuhan Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu pikir-pikir, Adam nih nggak ngomong apa-apa, ya. Karena nggak boleh. Adam nggak bilang begitu. Adam diam aja. Lalu Hawa lihat, wah, buahnya itu kelihatan menarik, warnanya bagus dan kelihatannya enak. Lalu yang ambilin buahnya siapa? Ular yang ambilin,
Atau Adam yang ngambilin? Siapa yang ngambilin? Hawa. Hawa mengulurkan tangannya untuk mengambil buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dia ambil, kemudian dia makan. Dia kasih juga pada siapa? Suaminya Hawa siapa? Adam. Dia kasih juga kepada Adam. Lalu Adam juga makan. Ularnya kemana? Ularnya lihat udah makan, ya udah pergi. Ini tinggal berdua baru lihat begini, sadar bahwa mereka apa? Telanjang. Mau tanya nih, guru mau tanya. Tadinya mereka sebelum makan telanjang nggak? Telanjang. Berarti sama dong. Tadi sebelum makan telanjang, sekarang setelah makan kan memang masih telanjang. Tapi bedanya tadi sebelum makan dia nggak tahu kalau dia telanjang. Sekarang setelah makan dia udah tahu kalau dia telanjang. Jadi dia merasa apa? Kalau orang telanjang malu nggak? Malu. Ya. Nih contoh begini. Nih, kalau anak-anak di rumah ya masih kecil-kecil, siapa yang ini di rumah adiknya masih kecil, belum ngerti apa-apa, ya, belum tahu kalau telanjang itu malu. Kalau masih kecil dia telanjang, malu nggak dia? Kalau dia belum tahu apa-apa, nggak malu. Walaupun ada orang kayak dia dibawa di tempat umum juga dia biasa aja, dia nggak malu bahwa dia telanjang. Tapi kalau dia udah besar, seperti misalnya Dekman, Adriel, siapa lagi? Nathan, udah tahu ya. Terus siapa lagi? JJ. Nih yang kelas-kelas besar. Kelas kecil siapa lagi? Kelas besar siapa lagi? Mang Caca, Sifra, Karisma, yang sudah besar-besar. Naomi, udah besar ya, udah tahu ya. Telanjang tuh kalau dilihat orang malu ya. Berani telanjang? Apalagi kalau dengar ada orang datang. Berani? Enggak berani. Kenapa? Udah tahu bahwa telanjang itu kalau dilihat orang malu. Nah sama seperti Adam dan Hawa ini. Tadinya dia itu belum tahu kalau dia telanjang, makanya dia nggak malu. Dia seperti anak yang masih kecil, masih bayi itu belum tahu, masih anak-anak balita itu belum tahu kalau telanjang itu memalukan. Jadi dia nggak malu. Nah, ketika dia setelah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dia jadi tahu. Lalu dia menjadi malu. Ketika dia malu, dia ambil daun pohon ara. Kalau sekarang kita udah pakai baju ya, nggak ada kan yang berani keluar nggak pakai baju, ya. Kalau dulu belum ada baju, zamannya Adam dan Hawa tuh nggak ada baju, nggak ada toko juga jualan baju nggak ada. Jadi masih mereka berdua masih telanjang. Jadi mereka ngambil daun pohon ara. Guru belum pernah lihat pohon ara tuh yang kayak gimana, daunnya model gimana. Mereka buatin cawat. Pernah lihat orang? Ada yang pernah bikin cawat dari daun nggak? Daun pisang misalnya? Kalau kita di sini nggak pernah lihat daun ara ya, pohon ara nggak pernah lihat. Yang kita lihat misalnya daun nangka, daun jeruk, daun jeruk terlalu kecil, daun nangka, daun mangga, daun pisang. Pernah ada yang buatin ini celana dari itu? Terus pakai, terus jalan? Pernah? Nggak ada yang pernah buat seperti itu. Kenapa? Kalau buat dari daun-daun apa seberapa dapat tutupnya? Duduk begini robek ya. Nah, Adam dan Hawa pada waktu itu bikin dari situ, dari daun pohon ara ini mereka anyam, terus mereka buat jadi cawat, jadi celana gitu. Lalu ketika Tuhan Allah datang, dikatakan bahwa pada hari sejuk Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam Taman Eden. Nah biasanya Tuhan Allah sering datang berjalan-jalan di Taman Eden, kemudian sering bercerita dengan Adam dan Hawa ini, sering bercerita, berbicara begini, karena pada waktu itu belum ada dosa, jadi mereka bisa bebas melihat Tuhan Allah, hidupnya itu masih suci, bisa melihat Tuhan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Tuhan Allah. Nah, ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, sudah makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Tuhan Allah datang ke taman,
mencari mereka, mereka bersembunyi. Sembunyi di mana? Di pohon, di balik pohon, biar nggak kelihatan sama Tuhan Allah. Siapa yang pernah main sembunyi-sembunyian? Hah? Ada nggak di rumah pernah main sembunyi-sembunyian sama kakak atau sama adik? Hah? El biasa main sama Galang atau sama kakek atau sama Nini ya, atau sama mama atau sama papa ya. Kemudian siapa lagi? Nathan main sama Raisya. Terus Jubi main sama Edelin. Siapa lagi? Siapa lagi? Waduh, Bu Guru nih. Itu yang 3. Putu, Rai, Tikman. Nah, main sembunyi-sembunyian. Misalnya begitu, kakak adik. Bu Guru ingatnya siapa lagi ya? Karena saking lamanya nggak ketemu Bu Guru jadi lupa deh namanya. Tapi buat teman-teman anak sekolah minggu yang lain jangan kecil hati ya, bukan karena Bu Guru cuma lupa nama, tapi ingat muka, cuma lupa nama gitu. Nah itu, tapi bukan mainnya seperti itu ya. Ini mainnya sembunyi biar jangan sampai kelihatan sama Tuhan Allah. Sudah buat dosa soalnya, sudah buat salah soalnya, udah melanggar perintah Tuhan Allah, makanya mereka sembunyi biar kalau bisa nggak kelihatan sama Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah apa? Yang apa yang Tuhan Allah ketika ini? Tuhan Allah tahu nggak kalau mereka sudah makan buah pohon itu? Tahu. Tuhan Allah tahu nggak kalau mereka sembunyi? Tahu. Tahu nggak mereka sembunyi di mana? Tahu. Karena Tuhan Allah tuh Maha tahu. Tetapi Tuhan Allah begini. Tuhan Allah berfirman begini. Tuhan Allah nggak nanya nih ya. Beda antara manusia dengan Tuhan Allah tuh. Tuhan Allah tidak pernah dikatakan bahwa bertanyalah Tuhan Allah. Kalau kita manusia kan bilang, di mana kamu? Itu berarti nanya. Kalau Tuhan Allah bilang, itu berfirman. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Allah itu namanya firman, namanya firman. Lalu Tuhan Allah berfirman begini, di manakah engkau? Manusia itu jauh dari Tuhan. Aku sedang bersembunyi. Pada saat aku mendengar suara langkahmu di sini, aku bersembunyi sebab aku malu. Kenapa malu? Karena aku telanjang. Tuhan Allah berfirman lagi, siapa yang mengatakan bahwa kamu telanjang? Apakah kamu makan dari buah pohon yang telah kularang itu? Adam tuh nggak mau ngaku, bilang iya benar Tuhan, nggak ngaku dia. Dia malah nyalahin si Hawa. Dia bilang, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan itu dialah yang memberikan kepadaku, maka aku makan. Nih Adam nih, kita sering ya begitu seperti Adam ya, suka nyalahin, nggak mau ngaku ya. Kalau kita main-main terus kita pecahin sesuatu, entah kita entah adik kayak siapa deh, sama-sama kan tadi mainnya sama-sama, terus pecah sesuatu paling saling tuding nggak? Atau ada yang bilang saya mah, kalau misalnya pecahin mangkok kayak pecahin piring kayak pecahin gelas, pecahin vas bunga kayak, terus ada yang berani nggak gentleman ngaku saya mah, saya yang pecahin, walaupun yang pecahin mungkin adik, tapi karena tadinya bercanda sama-sama, kita yang kejar adik, terus adik jatuhin, terus yang ngaku ada nggak? Saya mah ada? Nggak ada. Tadi kita bilang adik tuh yang tadi pecahin, adik bilang kamu kakak yang tadi gitu. Iya kan, karena kamu yang pecahin, kan tadi kakak yang kejar. Ya saling nyalahin sama nih. Adam dan Hawa pun seperti itu. Lalu Adam bilang ini Hawa, tapi nggak langsung nunjuk Hawa, dia nyalahin Tuhan dulu. Dia bilang perempuan yang kau tempatkan itu. Dia bilang Tuhan Allah yang kau tempatkan itu. Jadi terus Tuhan Allah tanya lagi, Tuhan Allah bilang lagi sama Hawa, apa yang kau perbuat? Lalu Hawa bilang begini, ular yang apa? Dia yang memperdayakan aku. Wah, Hawa juga nggak mau ngaku bilang iya benar Tuhan, aku yang tadi ngambil. Dia nggak mau ngaku. Dia nyalain apa? Ular berani nggak ngomong? Enggak. Tuhan Allah berbalik. Tuhan Allah nggak nanya sama ular. Nggak mau ini sama ular. Nggak tanya bilang kenapa kau lakukan? Nggak. Tuhan Allah bilang karena engkau melakukannya maka terkutuklah engkau. Ya, ular dikutuk karena menggoda Hawa. Lalu Hawanya dikutuk nggak?
Hawanya dikutuk nggak? Enggak, ya. Tuhan Allah sayang sama Hawa, sayang juga sama Adam. Sehingga ketika mereka melakukan dosa, Hawa dihukum. Apa? Kamu akan susah waktu melahirkan. Saat kamu mengandung pun kamu akan susah. Makanya kalau ibu-ibu hamil, ibu-ibu melahirkan pasti berat, ya. Karena itu hukuman dari Tuhan Allah. Lalu Hawa sudah dapat hukuman. Sekarang Adam dapat hukuman nggak? Adam dikutuk nggak? Coba tadi kalau kita lihat ya, coba lihat lagi firman Tuhannya dikatakan apa? Karena engkau lebih mendengarkan istrimu, maka terkutuk ya. Yang terkutuk siapa? Adam? Bukan. Yang terkutuk apa? Tanah. Bumi ini jadi terkutuk. Terkutuklah tanah. Tidak akan lagi menghasilkan dengan penuh. Kamu akan bekerja susah payah. Makanya bapak-bapak tuh kerjanya sampai keringat bercucuran baru dapat hasil. Itu dengan kerja keras. Tuhan berkati, ya. Jadi Adam karena lebih mendengarkan istrinya, tidak Adam yang dikutuk. Adam dapat hukuman, harus kerja keras. Ya, yang terkutuk adalah tempat kerja, tanahnya yang dikutuk. Ya. Kemudian Hawa lebih mendengarkan ular, dikutuk nggak? Nggak, tapi dihukum. Hukumnya apa? Susah payah melahirkan. Lalu apa? Lalu Tuhan Allah membunuh. Tuhan Allah membuatkan pakaian buat Adam dan Hawa. Karena apa? Tidak mungkin dong Adam dan Hawa pakai daun-daun terus, ya kan? Nanti robek, baru duduk udah robek. Masih jalan aja kakinya buka lebih keras, lebih terbuka, robek pasti, ya. Dan jalan-jalan egol-egol dikit pasti robek karena dari daun. Jadi Tuhan Allah mengambil kulit binatang, lalu Tuhan Allah buatin pakaian. Siapa yang buatin pakaian buat Adam dan Hawa? Pertama, tuh Tuhan Allah, bayangin. Tuhan Allah bikin pakaian, kemudian Tuhan Allah pakaikan kepada Adam dan Hawa. Kenapa? Adam dan Hawa belum tahu caranya bikin baju. Nggak seperti sekarang banyak orang bisa bikin baju. Ada pabrik baju, nggak perlu bikin sendiri, tinggal beli aja. Kalau zaman dulu nggak ada, baru ada Adam dan Hawa, nggak ada pabrik, nggak ada toko jualan baju, nggak ada mall apalagi nggak ada. Jadi Tuhan Allah buatin mereka baju. Lalu apakah sampai di situ? Tidak. Kenapa? Karena masih ada lagi yang bisa-bisa manusia itu akan lakukan, dan itu lebih lagi berbahaya. Apa? Masih ada satu pohon di tengah taman. Namanya pohon apa? Pohon kehidupan. Pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman. Nah, pohon kehidupan itu, kalau dimakan buahnya, apa yang akan terjadi? Manusia nggak akan mati, akan hidup selama-lamanya. Nah, ini bahaya nih. Kok bahaya? Jadi sebenarnya Tuhan Allah tuh selesai manusia jatuh dalam dosa, sudah melakukan dosa dan bagian pakaian, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nggak boleh tinggal lagi di dalam taman. Harus keluar dari taman, usahain sendiri. Kalau mau makan, mau apa, tanam sendiri. Harus tanam sendiri. Nggak boleh lagi hidup dalam taman. Lalu Tuhan Allah taruh apa? Tuhan Allah tempatkan kerub. Kerub itu malaikat penjaga. Malaikat penjaga dengan pedang yang menyala-nyala. Pedangnya itu bukan seperti pedang kalau kita lihat prajurit ya. Kalau kita pernah anak-anak pernah nonton film perang, masih zaman dulu, jangan zaman sekarang orang pakai rudal. Kalau zaman dahulu orang pakai pedang. Pedangnya itu, pedang malaikat itu api ya, dibilang menyambar-nyambar. Kalau nyambar-nyambar pasti api. Seperti kalau kita lihat kilat, nah itu nyambar-nyambar kilat. Seperti begitu, Tuhan Allah tempatkan jaga pohon kehidupan. Jalan supaya orang jangan datang, Adam dan Hawa jangan datang untuk ngambil lagi buah pohon kehidupan. Kenapa? Kan tadi sebenarnya kalau pikir-pikir ya, kan kalau makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mati.
supaya nggak mati, makan aja itu buah pohon kehidupan, kan nggak jadi mati. Kenapa? Karena ketika dosa sudah masuk dalam kehidupan manusia, manusia itu tidak murni lagi, tidak suci lagi. Manusia akan dikuasai oleh berbagai macam keinginan daging, keinginan jahat. Kalau seandainya Tuhan Allah membiarkan manusia itu lagi mengulurkan tangan untuk ambil buah pohon kehidupan, bayangkan manusia yang ada jahat hidup selama-lamanya, jadi apa dunia ini? Pernah ya adik-adik dengar ya, misalnya ada pembunuh yang suka bunuh atau pengebom yang suka ngebom orang, ngebom negara, ngebom tempat yang jahat. Bayangkan orang itu nggak mati-mati, terus kita juga nggak mati-mati. Misalnya kita kena bom, kayak kita orang jahat itu ketemu kita di ini, terus kita dipotong, bayangkan nggak mati. Tapi susah lagi kehidupan manusia ini. Karena Tuhan Allah sayang sama kita, Tuhan Allah biarkan ya, kasih keluar kita dari sana. Adam dan Hawa dikeluarkan dari sana, dijaga pohon itu supaya jangan ada lagi ke sana ngambil itu. Karena apa? Nanti keturunan Adam dan Hawa, coba bayangkan yang jahat-jahat, yang suka perang, suka makan orang itu, biar kalau sudah umurnya dia mati. Jadi dia nggak sampai membahayakan manusia yang lain, yang baik-baik, anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak jahat, yang lemah. Biar nggak begitu, biar nggak makin kacau dunia ini. Makanya manusia kemudian diusir keluar dari taman itu supaya mereka bisa mengusahakan sendiri, cari kerja. Mereka mulai bekerja, jadi mereka tidak punya pikiran macam-macam, bekerja, belajar untuk bertanggung jawab supaya Tuhan ngomong apa dengar, ya. Sama kayak kalau kita di rumah. Kalau kita di rumah misalnya begini, Tante mau kasih contoh nih, Guru mau kasih contoh nih. Misalnya begini, kita, orang tua kita mama, papa misalnya, papa ya, papa punya barang bagus, papa taruh di situ, tapi gampang pecah nih. Papa bilang begini, misalnya siapa? Anak kelas 1, Rama, atau nggak ingat nama nih. Ini dah JJ atau Davin atau Mang Caca atau Naomi, jangan bermain dekat sini ya. Ini gampang barangnya pecah. Ini barangnya mahal nih, gampang pecah. Mainnya di sana ya, jangan deket-deket. Karena kalau misalnya kamu kasih pecah, papa akan hukum kamu. Papa pukul kamu misalnya begitu. Lalu harusnya kita jangan deket-deket ya. Ternyata kita ngelawan apa sih? Kita deket-deket tapi pecah. Nah kalau papa pulang kira-kira marah nggak? Kita datang nggak? Apa kita sudah pecahin ini? Ya, pasti nggak pecahin. Pasti kita nggak akan mau ngaku, ya kan? Kita bersembunyi, ya kan? Papa datang kita pasti takut, bunyi motor atau bunyi mobilnya masuk rumah pasti kita ketakutan. Sama seperti tadi Adam dan Hawa ketakutan ketika mendengar Tuhan Allah. Kenapa? Udah ngelawan. Tapi biasanya papa kasih hukum, papa biasanya marahnya sebentar, kemudian udah baik lagi ya. Sama seperti Tuhan Allah pun begitu. Manusia sudah buat seperti itu, sudah berdosa, Tuhan Allah tetap sayang. Tuhan Allah bawa mereka keluar, suruh tinggal di luar, tidak boleh di taman itu lagi. Takutnya nanti mereka mengulurkan tangan untuk ambil buah pohon kehidupan. Ya. Jadi yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwa kita harus belajar untuk dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran orang tua, ya. Belajar dengar siapa? Orang tua, atau dengar-dengarin gurunya di sekolah, ya. Tidak boleh melawan. Kalau orang tua ngomong harus dengar. Misalnya mama ngomong, kamu nggak boleh gini-gini, kamu harus gini-gini ya, harus belajar ya. Iya ma, belajar. Jangan bilang, aduh sebentar, belajar aja terus. Nggak boleh, ya. Anak Tuhan yang baik itu dengaran, ya. Oke, demikian jauh perenungan firman Tuhan untuk minggu ini. Ibu punya pertanyaan.
Kalian jawab ya, hadiahnya adalah coklat. Semua suka coklat kan? Kirim jawabannya voice note ya, voice note ke guru sekolah minggu siapa aja. Guru sekolah minggu yang mana aja, tapi voice note, cepet. Nggak boleh lambat-lambat. Yang cepet, yang bener, yang ngirim dapat hadiah ya. Dapat hadiahnya coklat. Pertanyaannya begini, semua sama. Boleh yang apa namanya, kelas playgroup boleh, kelas kecil boleh, besar boleh, ada kelas apa lagi? Ramainya boleh. Semuanya boleh kirim jawaban. Pertanyaannya begini, gampang aja pertanyaannya. Kita pertanyaannya dari yang tadi aja ya. Tunggu lihat dulu. Nah, mengapa Adam memberi nama Hawa kepada yang perempuan? Hawa itu artinya apa? Hawa artinya apa? Kenapa diberi nama Hawa? Itu aja pertanyaannya. Kirim jawabannya, voice note, kirim ke gurunya sekolah minggu atau Pak Guru, boleh juga, siapa aja. Yang penting guru sekolah minggu ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan untuk minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Halo adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Ya, tadi firman Tuhan disampaikan oleh siapa? Ya, tebak. Ayo tebak, siapa Kak Fani? Kak Noni. Kak Noni ya, Kak Noni sama Kak Paulina sama nggak ya? Sama. Jadi boleh dipanggil Kak Noni, Kak Paulina. Nah, adik-adik pasti senang dengan firman yang disampaikan oleh kakak kita tadi ya. Bagaimana adik-adik harus hidup taat kepada Tuhan Yesus ya. Jadi di masa-masa sekarang ini, masa apa ya sekarang ini ya Kak Fania? Masa pandemi. Masa pandemi, pasti adik-adik udah bosan ya di rumah ya. Aduh, kok di rumah terus sih, kapan jalan-jalannya, kapan ke gereja, kan seperti itu adik-adik ya. Ya, tidak boleh bosan dulu. Jangan abai, jangan malas, jangan jadi anak yang tidak penurut ya. Kalau anak Tuhan pasti mau dengar-dengaran firman Tuhan dan dengar-dengaran apa yang dikatakan orang tuanya. Itulah anak Tuhan, anak sekolah minggu kita dong itu ya Kak Fani ya. Oke, setelah tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Noni, kita sekarang akan bawa persembahan ya. Adik-adik celengannya coba dilihat, diangkat celengannya masih nggak? Masih. Sudah berat nggak celengannya? Harusnya udah ya. Sudah berat lah, ini sudah Agustus, September, Oktober, Desember ya. Adik-adik ada 5 bulan lagi kesempatan adik-adik untuk mengisi celengannya. Ayo diisi celengannya ya adik-adik ya. Karena semuanya itu kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang kita bawa persembahan kita. Persembahannya dimasukkan di celengan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bernyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Nah, bisa ya adik-adik ya. Ayo berdiri semua, berdiri lagi, kita boleh gerak-gerak. Tepuk tangan semua yang semangat. Oke, bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala situasi apapun, Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan Yesus sudah memberkati adik-adik semua, sehingga adik-adik sampai sekarang saat ini masih sehat, bisa bermain, bisa melakukan apapun. Itu semua karena Tuhan. Iya, karena kasih Tuhan Kak Fani ya. Nah, sekarang
duduk yang manis. Semua lipat tangannya, kita akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh ya berdoa sendiri, adik-adik tutup mata berdoa untuk mama papa boleh, untuk siapapun adik-adik boleh berdoa. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami muliakan dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena sampai saat ini Bapa selalu menyertai kami, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah walaupun dalam sarana live streaming ataupun ibadah lewat online ya Bapak. Kami bersuka cita ya Bapak karena dengan sarana inilah kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan ya Bapak, apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati anak-anak kami ini. Pertumbuhannya kami bawakan ke dalam tangan-Mu. Masa depan mereka, cita-cita mereka ya Tuhan, kami pertaruhkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau mempersiapkan hal yang baik untuk anak-anak sekolah minggu ini ya Bapa. Ya Bapa, firman yang telah ditaburkan kepada anak-anak kami ini ya Bapa, kami percaya bahwa firman itu tidak akan sia-sia ya Bapa, tapi firman itulah yang akan menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi orang tua mereka, bagi usaha-usaha orang tua mereka ya Bapak, juga bagi pendidikan anak-anak kami juga ya Bapak, dan juga bagi lingkungan tempat mereka tumbuh ya Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Untuk pekerjaan warga mereka Tuhan berkati, untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan berkati, dan untuk lingkungan tempat tinggal mereka pun Tuhan berkati, sehingga semuanya ya Bapak akan membentuk anak-anak kami menjadi karakter yang baik. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami membawa persembahan kami dalam tangan-Mu ya Bapak yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapak, yang akan kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Jika suka dan duka boleh terjadi di dalam kehidupan kami, ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Inilah doa kami, ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tadi, nah setelah kita persembahan tadi dan doa persembahan dan doa syafaat, nah ibadah akan selesai. Tapi sebelum selesai kita ada pengumuman-pengumuman ya Kak Fania. Nah tadi ada pertanyaan-pertanyaan tuh dari Kak Noni, adik-adik jawab yang benar ya. Kemudian adik kirimkan jawaban adik-adik lewat voice note ke guru-guru sekolah minggu kalian ya. Nah sampai lupa guru-guru sekolah minggunya dikirimin jawaban. Untuk jawaban yang paling benar dan yang paling bagus, nah pasti dapat hadiah. Ada mau hadiah nggak? Mau. Nah kalau mau hadiah, ingat tiap hari Minggu pasti ada kuis-kuis menarik dari guru-guru sekolah minggu kalian. Dan kalau kalian jawab, kalian dapat hadiah. Selain dapat hadiah, kalian juga mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti apa ya, di dalam hidup itu haus tanpa firman Tuhan ya Pak. Ya. Ingat ya, rajin sekolah minggu. Jadi setiap minggu pagi siapkan diri kalian untuk bertemu kita guru-guru sekolah minggu kalian yang juga kangen dengan adik-adik semua. Oke adik-adik, kita akhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik selalu sehat, bahagia, dan ingat jaga diri adik-adik dan patuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.